Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bagas Pratama, NPM saya 250 810 10 203. Saya dari kelas Paralel E. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang saya dapatkan, yaitu adalah Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada Toko Kosmetik Yavis MS Glow di Jakarta. Oke, kita masuk di latar belakangnya, yaitu pentingnya teknologi di era globalisasi. Yang pertama adalah teknologi informasi memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat modern. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi di dunia bisnis dapat memberikan dampak positif terhadap operasional usaha yang dibangun. Yang ketiga adalah laporan data persediaan barang adalah salah satu elemen terpenting dalam sebuah usaha karena kesalahan kecil dapat menyebabkan masalah stok. Yang keempat, studi kasus dilakukan pada toko kosmetik Yavis MS Glow Jakarta yang berlokasi di Jalan Cempaka Baru Timur nomor 9, yaitu Jakarta Pusat. Kita lanjut di permasalahan utama. Sistem yang berjalan masih konvensional, yaitu pertama, proses pencatatan data barang di toko Yavis MS Glow masih dilakukan secara manual. Jadi masih ditulis tangan. Yang kedua ada untuk pengelolaan barang dan proses laporan toko masih menggunakan buku besar. Jadi banyak sekali buku yang akan ditulis tangan di toko tersebut. Di ketiga, setiap bulan rata-rata barang yang keluar masuk berjumlah dari 50 item dengan kuantitas yang berbeda-beda. Itu benar-benar sangat menyulitkan bagi pengusaha tersebut karena harus mencatat yang berbeda-beda. Yang keempat ini ada metode manual. Ini mengakibatkan kurangnya efisien kerja dan informasi yang belum terkoordinasi dengan sangat baik. Kita masuk di slide selanjutnya, yaitu analisis kelemahan sistem PIS bagian 1. Mari kita bedah masalahnya. Isu utama di Yavis MS Glow Jakarta adalah sistem inventaris yang masih manual dan konvensional. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan. Yang pertama adalah kinerja performance. Sistem manual yang digunakan saat ini belum sangat maksimal, menyebabkan penggunaan waktu menjadi tidak efisien sama sekali. Informasi yang didapat sering terlambat dan kurang optimal, sehingga ada kemungkinan duplikasi atau kekurangan data saat pembuatan laporan. Mungkin datanya double-double, data-data yang kurang, karena yang membuat itu manusia. Yang ketiga ada ekonomi, diperlukan biaya tambahan untuk pembelian dokumen kertas dan buku besar untuk pembukuan. Nanti banyak biaya tambahan, karena dia kan bakal membeli buku, dan catatannya itu begitu banyak, jadi pasti nanti banyak pemenuhan biaya untuk membeli buku-buku besar tersebut. Kita masuk di analisis kelemahan sistem PIS bagian 2. Kontrol, yaitu ada di kontrol. Pengendalian terhadap penyimpanan data masih kurang baik karena penggunaan buku besar berisiko menyebabkan kehilangan atau kerusakan data, yaitu mudah terbakar, terkena air. Selanjutnya ada yang kelima adalah efisiensi. Tingkat efisiensi sistem yang berjalan masih rendah karena cara pengolahan data masih manual dan penggunaan kertas yang berlebihan. Ada di layanan juga. Nah, ini sangat penting ini. Pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal karena pihak penjualan harus menunggu konfirmasi manual dari gudang mengenai kesediaan stok. Jadi pelanggan harus menunggu konfirmasi dulu dari gudang ada enggak stoknya. Itu benar-benar menunggu waktu yang lama, apalagi gudangnya jauh. Kita masuk di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana merancang dan membangun suatu sistem informasi persediaan barang pada toko kosmetik Yavis MS Glow Jakarta. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola barang menjadi lebih mudah dan efisien pada toko kosmetik tersebut. Di tujuan penelitiannya, kita akan merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web untuk persediaan barang. Yang kedua adalah memudahkan pihak toko dalam proses pengelolaan data barang. Kita masuk di metodologi penelitian, pendekatan struktur untuk solusi handal. Oke, yang pertama adalah model pengembangan penelitian ini menggunakan metode waterfall, sebuah model pengembangan perangkat lunak yang prosesnya beruntun dan sistematis. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga ada database untuk pengelolaan data. Yang selanjutnya adalah sistem ini menggunakan MySQL. Yang keempat ada pengujian, yaitu functional system diuji menggunakan metode black box testing. Oke, kita masuk di tahapan metode waterfall. Metode waterfall memiliki alur kerja yang jelas dan sekuensial, mengalir ke bawah seperti air terjun. Yang kedua ada requirement definition, yaitu definisi kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah sistem dan software design, yaitu adalah perancangan sistem dan perangkat lunak. Selanjutnya ada implementation and unit testing, yaitu implementasi dan pengujian unit.
Selanjutnya lagi di yang kelima itu adalah integration and system testing, yaitu integrasi dan pengujian sistem. Yang selanjutnya adalah operation and maintenance, yaitu operasional dan pemeliharaan. Kita masuk di desain sistem usulan. Arsitektur sistem yang baru ini dirancang untuk dapat diakses oleh pemilik dan admin dengan fungsi-fungsi yang terstruktur untuk mengelola seluruh alur inventaris mulai dari data master hingga sampai laporan. Kita masuk di hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya adalah sistem ini berhasil menghasilkan sebuah sistem informasi persediaan barang berbasis web untuk toko kosmetik tersebut. Sistem baru ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah dashboard utama, memberikan ringkasan data penting seperti jumlah barang, barang masuk, barang keluar, dan data supplier. Jadi semua barang masuk, barang keluar, dan data supplier mampu diringkas secara baik menjadi satu data tersebut. Ada juga yaitu yang tadi disebutkan, yaitu manajemen data master, mengelola data inti dengan mudah. Dari data penting yang sangat penting itu sangat diakses dengan mudah dan pasti teridentifikasi valid, termasuk data barang, data supply, dan jenis barang-barangnya. Semuanya benar-benar diakses dengan mudah, mampu diringkas dengan secara simple menggunakan manajemen data master ini. Intinya seperti data utama dia nanti hasilnya. Yang selanjutnya adalah manajemen transaksi, mencatat semua transaksi barang masuk dan barang keluar secara real time. Jadi nanti akan bakalan semua barang transaksi yang akan masuk dan barang yang akan keluar pada saat jam tersebut, menit tersebut, detik itu juga akan dicatat secara real time, secara nyata pada waktu itu tersebut, dan waktunya pasti pas. Yaitu selanjutnya adalah cetak laporan. Sistem dapat membuat dan mencetak laporan untuk barang masuk, barang keluar, dan stok barang hanya berapa dengan beberapa klik. Yang di sini adalah menurut di jurnal tersebut adalah sistem dapat membuat dan mencetak laporan untuk barang masuk, barang keluar, dan stok barang hanya dengan beberapa klik. Jadi cuma diklik saja barang masuk dan barang keluar mampu teridentifikasi semua dengan secara baik. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian ini bakal berhasil karena pengujian ini menggunakan black box, yaitu adalah mengonfirmasi bahwa ke-30 fungsi yang diuji mulai dari login hingga cetak laporan berstatus valid dan bekerja sesuai dengan yang sangat diharapkan. Pengujian black box ini sangat paling bagus sih karena dia itu mengonfirmasi bahwa 30 fungsi yang diuji mulai dari login dari awal masuk hingga cetak laporan sampai terakhir berstatus valid dan bekerja sesuai dengan yang sangat diharapkan. Kita masuk hasil pengujian sistem yang kedua, kita akan membahas tentang black box lagi. Pengujian dilakukan dengan metode black box yang tadi saya jelaskan karena fokus pada fungsionalitas tanpa melihat struktur kode internal. Sebanyak 30 skenario proses diuji mencakup semua fitur yang ada di dalam sistem, mulai dari login, tambah data, ubah data, hapus data, hingga cetak laporan dicatat dengan secara valid sebanyak 30 skenario dalam sekaligus dalam satu waktu tersebut. Hasilnya adalah hasil semua dari 30 proses yang diuji menunjukkan status valid ini. Berarti sistem informasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena itu sangat penting bagi suatu perusahaan, apalagi melingkup secara real time dan waktu yang sangat cepat. Itu sangat penting bagi usaha kecil, apalagi untuk usaha yang besar, karena mungkin admin hanya fokus dengan pelayanan pelanggan. Selanjutnya nanti yang uji adalah sebuah sistem informasi ini, yaitu sebuah alat digital ini yang sangat bermanfaat. Oke, kita masuk di selanjutnya, kontribusi penulis. Jadi apa sih kontribusi luar biasa dari penulis sangat besar? Saya merangkum, yaitu dia merancang dan membangun solusi nyata. Penulis tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi merancang dan membangun aplikasi berbasis web yang fungsional dari awal untuk menyelesaikannya. Yang kedua, yang saya catat adalah transformasi proses bisnis mereka itu berhasil mengubah manajemen inventaris toko dari proses manual yang usang dan rentan kesalahan menjadi sistem digital yang sangat modern, cepat, akurat, dan efisien. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan. Sistem baru ini mempermudahkan admin dan pemilik dalam mengelola barang, melacak inventaris, dan menghasilkan laporan, hingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Pada dasarnya, penulis menyediakan solusi praktis dan efektif yang secara langsung meningkatkan operasional bisnis Yavi CMS Pro Jakarta. Dia nggak hanya menulis, tapi penulis tersebut
mampu merancang sebuah kontribusinya dan hasil nyatanya di aplikasi berbasis web ini. Dia menciptakan web agar bisa membantu bisnis dari Yavis MSK Jakarta ini menjadi yang lebih baik ke depannya, agar lebih memudahkan sebuah usaha tersebut, apalagi usaha mulai dari usaha menengah itu sangat efisiensi karena pasti nanti bakalan banyak pelanggan juga, dan apabila nggak efisiensi waktu itu sangat membuat pelanggan kecewa karena menunggu waktu yang lama. Tapi dengan ada bisnis digital ini mereka dengan sangat cepat memudahkan semua produk yang dihasilkan tanpa pelanggan menunggu lama. Kita masuk di kesimpulan. Berbasis dirancang menggunakan PHP metode waterfall. Kesimpulannya adalah yaitu yang pertama adalah aplikasi berbasis web ini berhasil dirancang menggunakan PHP dan metode waterfall. Dan selanjutnya adalah dengan dibuatnya sistem informasi berbasis web ini, proses pengolahan barang pada toko kosmetik Yavis MSK Jakarta menjadi lebih mudah bagi admin. Jadi admin hanya fokus pada pelanggan. Selanjutnya kita serahkan kepada dunia digital ini karena sangat mudah kalau dengan menggunakan suatu pemrograman yang sangat baik. Yang ketiga adalah sistem informasi ini memiliki fungsi yang berguna untuk mengelola data barang, mencakup data master, transaksi hingga laporan akhir. Jadi yang tadi saya jelaskan dari awal login sampai akhir, data barang masuk, data barang keluar, dan seluruh data dapat direkap dengan sangat baik. Ini adalah ketiga kesimpulan yang saya ambil dari semua slide PPT yang saya tadi. Kita masuk di selanjutnya adalah keterkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Penelitiannya adalah contoh sempurna dari kekuatan sistem dan teknologi informasi di dunia nyata. Berikut adalah keterkaitannya. Jadi keterkaitan yang saya simpulkan, teknologi informasi ini merujuk pada alat yang sangat digunakan dalam jurnal ini. Komponen TI adalah bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan platform berbasis web itu sendiri. Ini semua adalah blok pembangunnya. Tadi dia itu istilahnya itu kayak tiangnya, tiang untuk berdirinya. Sistem informasi yang selanjutnya adalah solusi lengkap yang diciptakan dengan menggabungkan perangkat TI dengan orang dan proses untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, ini adalah dari orang ke komputer itu mencapai suatu yaitu di bisnis utama, yaitu di bisnis MSB tadi. Jadi memudahkan sebuah pemilik perusahaan dengan metode ini sangat baik karena udah dirancang untuk memprogram menghasilkan suatu bisnis yang sangat besar dalam satu tujuan. Aplikasi web ini lebih dari sekedar kode. Nah, ini adalah sebuah sistem utuh yang dirancang untuk mengelola data inventaris, mendukung operasional bisnis seperti penjualan dan stok, dan menyediakan informasi berharga, laporan untuk pengambilan keputusan. Jadi sebuah perusahaan tersebut mampu mengambil keputusan dengan mudah karena dengan hasil dunia digital ini, yaitu tentang pemrograman ini yang diciptakan oleh penulis jurnal tersebut. Singkatnya, penelitian ini itu menunjukkan bagaimana kita menggunakan teknologi informasi alat untuk membangun sistem informasi solusi yang kuat untuk memecahkan masalah bisnis nyata, menjadikan perusahaan lebih efisien, terkontrol, dan kompetitif. Ini adalah contoh klasik dari transformasi digital untuk usaha kecil dan menengah sampai usaha kata yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah laman sumbernya. Akhirnya di ujung presentasi saya sudah selesai. Yang saya sampaikan adalah mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau mungkin kekurangan di PPT saya tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.